Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallah faqad faza muttaqun. Selamat sore, Bapak Ibu pendamping maupun peserta dan para panitia. Hari ini kita berkumpul secara online untuk technical meeting terkait Lomba Festival Ramadan 2024 yang diadakan oleh Masjid Raya Al-Aqsa Merauke. Marilah kita buka technical meeting ini dengan membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk dimohon kembali untuk para Bapak Ibu pendamping dan peserta untuk membuka kamera yang ada di Zoom pada saat ini. Untuk selanjutnya akan ada beberapa arahan yang insya Allah akan diarahkan oleh para panitia berupa penyampaian materi dan nanti ada diskusi ataupun sesi tanya jawab. Saya serahkan langsung kepada Akhina Dedi. Halo, Assalamualaikum, Akhina Dedi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Cek ya, langsung diarahkan ya Akhina Dedi. Syukran. Ya, syukran jazakallah khair ya, Hari. Jadi ya semoga salah saya terjelas ya Bapak Ibu dan juga serta festival Ramadan yang baik sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Pertama-tama Bapak Ibu pendamping dan peserta, adik-adik peserta sekalian, patut kita mengucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat kesehatan, dan nikmat kesempatan untuk berkumpul dalam technical meeting Festival Ramadan pada sore hari ini. Kemudian salawat serta salam semoga tidak lupa tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah sampai hari ini. Semoga kita semua termasuk dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, sebelumnya saya mengucapkan selamat bergabung ya buat Bapak Ibu pendamping dan juga adik peserta sekalian, dan juga yang terhormat sudah bergabung bersama kami juga Pak Rudi Hartono sebagai salah satu perwakilan dalam juri dari 3 lomba yang akan disampaikan di technical meeting hari ini, yaitu dari Tafsir Quran, Tilawatul Quran, dan juga Hifzul Quran. Oke, baik. Bapak Ibu, jadi hari ini akan ada beberapa hal yang akan saya sampaikan terkait teknis 3 lomba yang saya sudah sebutkan tadi. Semoga dengan adanya kegiatan hari ini, Bapak Ibu bisa semakin paham, dan jika nanti ada yang kurang jelas, nanti boleh sangat boleh untuk ditanyakan. Dan ya, kita langsung masuk saja ke technical meeting-nya ya. Mungkin Akwan operator bisa bantu untuk membagikan layar. Oke. Ya, baik Bapak Ibu, jadi saya izin untuk menyampaikan ya, technical meeting Festival Ramadan 2024 untuk 3 mata lomba, yaitu Tafsir Quran, Tilawatul Quran, dan Hifzul Quran. Oke, next. Oke, jadi Bapak Ibu dalam technical meeting kali ini akan ada 4
hal yang kita bahas. Yang pertama, kita akan membahas petunjuk teknis lomba yang sudah saya bagikan juga pada Bapak Ibu dari beberapa hari yang lalu ya. Mungkin Bapak Ibu juga sudah ini ada yang bilang katanya suara saya kurang jelas ya. Cek. Cek Bapak Ibu, apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas? Ya, terima kasih atas informasinya. Ya, saya coba untuk melanjutkan ya Bapak Ibu. Jadi, terima kasih Mas Raja, Mbak Dian ya. Terima kasih atas jawabannya. Oke, saya lanjut ya. Jadi dalam technical meeting hari ini kita akan ada 4 hal yang dibahas. Yang pertama petunjuk teknis lomba yang sudah saya bagikan juga ke Bapak Ibu pendamping dan juga peserta sekalian di dalam grup. Mungkin beberapa juga sudah membaca ya. Hari ini akan saya jelaskan kembali agar tidak terjadi kesalahpahaman untuk memahami juknis yang sudah dibagikan. Kemudian nanti juga ada jadwal kegiatan kita mulai dari tartil sampai pada hizil nanti. Kemudian yang ketiga, saya akan update untuk semua peserta lomba dari 3 mata lomba yang dilombakan, dan terakhir nanti akan ada sesi diskusi. Jadi nanti jika Bapak Ibu pendamping dan adik-adik peserta ada yang kurang jelas, nanti sangat boleh untuk ditanyakan. Nanti kalau saya bisa menjawab, nanti akan saya jawab semaksimal mungkin. Kalau tidak, mungkin nanti bisa saya disistem kembali dengan dilanjutkan. Seperti itu. Oke, next. Oke, Bapak Ibu, kita langsung masuk ke yang pertama ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang juknis lomba Hifdzul Quran. Jadi Bapak Ibu mungkin semuanya sudah tahu bahwa lomba Hifdzul Quran ini dibagi dalam 2 bagian, yaitu ada Hifdzul Quran 1 juz dan ada juga Hifdzul Quran 3 juz. Ya, Afwan, ini sepertinya ada peserta yang masih on ya mic-nya. Saya takut tidak terdengar jelas untuk peserta lainnya. Jadi mungkin mohon di unmute terlebih dahulu. Oke, saya lanjut ya. Nah, jadi jadi nanti untuk Hifdzul Quran ini akan ada 2 cabang ya, yaitu Hifdzul Quran 1 juz dan Hifdzul Quran 3 juz. Nah, nanti di sini Bapak Ibu akan ada batas usianya. Jadi yang untuk mengikuti Hifdzul Quran 1 juz itu maksimal berusia 12 tahun, dan yang Hifdzul Quran 3 juz itu maksimal berusia 25 tahun. Jadi akan kami seleksi ada beberapa yang sudah mendaftar ya di Hifdzul Quran 1 juz tapi umurnya lebih dari 12 tahun. Nah, maka secara otomatis itu tidak terdaftar dalam daftar peserta yang kami rekap dan baru tadi siang saya kirim ke grup. Nah, kemudian yang ketiga, nanti semua peserta baik Hifdzul Quran 1 juz maupun 3 juz nanti akan memilih materi pertanyaannya. Untuk yang 1 juz, nanti Bapak Ibu pendamping dan adik-adik peserta nanti boleh memilih antara juz 1 atau juz 30. Kemudian untuk 3 juznya, nanti ada boleh memilih 3 juz awal atau 3 juz akhir. Jadi untuk yang 3 juz nanti boleh memilih antara juz 1, 2, 3 atau juz 28, 29, 30. Gitu. Nah, kemudian untuk panjang bacaannya nanti akan ditentukan oleh Dewan Juri. Aduh, nah ini deh. Oke, selanjutnya ya. Nah, jadi nanti panjang bacaannya nanti akan ditentukan oleh Dewan Juri berdasarkan jumlah barisnya. Nah, kemudian untuk kriteria penilaiannya sendiri ada 3 sesuai dengan jenisnya, dan nanti dari seluruh peserta Hifdzul Quran itu akan dipilih 4 peserta terbaik. Jadi untuk Hifdzul Quran ya akan dipilih 4 peserta terbaik. Nah, kita lanjut ke tahapan lombanya. Next. Oke. Nah, untuk tahapan lomba Hifdzul Quran, Bapak Ibu di sini ada beberapa tahapan ya. Yang pertama, nanti peserta itu harus menyampaikan kepada kami pilihan materi pertanyaan yang akan dilombakan. Yang mana maksudnya? Maksudnya itu adalah yang 1 juz, 30 juz tadi. Jadi misalnya
pesertanya daftar sebagai hifzil 1 juz, itu harus menyampaikan kepada kami apa yang dipilih gitu. Milih 1 juz atau 30 juz. Begitupun yang 3 juz juga harus memilih apakah memilih 3 juz awal atau 3 juz akhir. Jadi nanti Bapak Ibu setelah ya, baik Bapak Ibu, nanti setelah technical meeting ini nanti akan saya bagikan link atau list nama di grup, dan Bapak Ibu wajib untuk menyampaikan apa pilihan materi pertanyaan yang akan dilombakan nanti. Nah, kemudian yang kedua, ini sedikit berbeda dari juknis yang sebelumnya ya Bapak Ibu, bahwa disampaikan di juknis itu kan Bapak Ibu harus datang untuk mengambil nomor urut ya. Nah, untuk mengefisiensikan waktu, maka kami dari panitia akan menentukan nomor urut itu sendiri sesuai dengan huruf abjad dari nama peserta. Jadi data yang sudah kami dapatkan, seluruh data peserta ini nanti akan kami urutkan sesuai abjad namanya, terus kami berikan nomor urut. Jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi ke kami, ke panitia, tidak perlu lagi ke Masjid Raya untuk mengambil nomor urut. The recording has stopped. Dan kami berikan. This meeting is being recorded. Oke, nanti akan kami buat dan kami bagikan di grup ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa tahu pesertanya dapat nomor berapa kayak gitu. Nah, berikutnya nanti peserta sebelum pelaksanaan lomba nanti peserta diarahkan untuk memasuki area lomba. Peserta diberi pengarahan singkat dari panitia dan dewan juri. Nah, setelah itu peserta nanti mengambil paket soal pada saat akan tampil gitu ya. Jadi nanti setelah Bapak Ibu melaporkan pilihan materi pertanyaannya, nanti kami dari panitia akan buat soalnya dan nanti akan diambil paketnya pada saat hari lomba. Nah, untuk jumlah pertanyaannya Bapak Ibu ini ada 3 soal, baik yang 1 juz maupun 3 juz, nanti ada 3 soal. Bentuk pertanyaannya itu merupakan sambung ayat gitu ya Bu. Jadi nanti akan peserta harus menyambung ayat, kemudian peserta harus menyambung ayat, terus nanti akan ditanya sama juri apa harus dihafalkan. Iya deh, satu. Nah, kemudian nanti apabila dalam panggilan ketiga peserta itu tidak hadir, maka akan dinyatakan gugur. Oke, kita lanjut ke juknis untuk lomba tartil. Oke, untuk lomba tartil, Bapak Ibu, ini usianya maksimal 11 tahun ya, baik putra maupun putri. Kemudian ini sama seperti tadi hifzil Quran, jadi beberapa yang sudah daftar tapi usianya lebih dari 12 tahun, maka secara otomatis pesertanya itu tidak terdaftar di daftar peserta. Gitu. Kemudian nanti peserta tartil ini harus mengambil makro di panitia sehari sebelum pelaksanaan lomba. Jadi misalnya Bapak Ibu, misalnya ada peserta ini lomba di tanggal 12, maka harus mengambil makronya di tanggal 11 kayak gitu. Nah, kemudian makronya ini terdiri dari juz 1 sampai dengan juz 10. Jadi makro yang kami ambil itu sekitaran juz 1 sampai dengan juz 10. Untuk kriteria penilaiannya seperti yang ada di judulnya, dan akan diambil nanti 3 peserta terbaik, dan keputusan dewan juri nanti tidak dapat diambil. Oke, next. Kita lanjut ke tahapan lomba tartil Quran. Oke, kita akan lanjut ke tahapan lomba tartil Quran. Ya, jadi di tartil Quran ini nanti yang pertama peserta mengambil makro di panitia sehari sebelum pelaksanaan lomba. Jadi nanti Bapak Ibu harus tahu akan tampil di hari apa. Usah berhenti.
Oke, cek apa nih Bapak Ibu? Tadi ada sedikit kesalahan teknis, jadi saya tiba-tiba keluar dari room Zoom-nya. Oke, saya lanjut tadi sampai di Tartil ya. Nah, sekarang kita lanjut Bapak Ibu ke tahapan ke juknis lomba tilawatil. Oke, nah jadi untuk di lomba tilawatil Quran ini bersifat perorangan juga untuk putra dan putri yang maksimal berusia 16 tahun. Ini sama seperti lomba-lomba sebelumnya, yang mendaftar dengan usia lebih dari ketentuan yang sudah kami tetapkan, maka secara otomatis tidak terdaftar pada daftar peserta. Kemudian untuk peserta nanti di tilawatil Quran itu wajib mengajukan 3 makro pilihan yang pernah dipelajari kepada panitia sesaat sebelum pelaksanaan lomba. Jadi berbeda dengan Tartil ya Bapak Ibu, itu kan harus mengambil makro di Amin 1 sehari sebelum. Kalau tilawatil ini nanti mengajukan sendiri 3 makro pilihan yang pernah dipelajari. Kemudian untuk kriteria penilaiannya sesuai dengan yang ada pada juknis. Kemudian nanti akan dipilih 3 peserta terbaik dari skor tertinggi. Kemudian keputusan yang mengambil nanti dapat 3. Oke, lanjut kita ke tahapan lomba tilawatil Quran. Oke, Bapak Ibu, jadi untuk tahapan lombanya nanti sama seperti lomba-lomba yang sebelumnya, yaitu hifzil dan tartil. Nomor urutnya akan kami siapkan sesuai dengan abjad nama pesertanya. Kemudian nanti peserta ini mengajukan 3 makro pilihan yang pernah dipelajari kepada panitia 30 menit sebelum pelaksanaan lomba. Nah, jadi nanti sebelum lomba dimulai, itu Bapak Ibu akan ada peserta nanti akan mengajukan 3 makro yang sekiranya dikuasai dan pernah dipelajari kayak gitu. Jadi kemudian nanti sesaat sebelum pelaksanaan lomba, peserta diarahkan masuk ke area lomba, diberi pengarahan. Kemudian pada saat akan tampil, nanti peserta harus mengundi 3 makro yang diajukan itu. Jadi dari 3 ini mana yang harus ditampilkan. Jadi itu dilaksanakan sebelum tampil. Dan mengambil salah satu makro untuk dibacakan dari 3 makro pilihan yang diajukan. Kemudian nanti setelah itu peserta dipersilahkan untuk tampil sesuai dengan nomor urut yang diberikan oleh panitia. Dan apabila dalam panggilan ketiga, sama seperti aturan-aturan lomba sebelumnya, peserta tidak hadir maka akan dinyatakan gugur. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini terkait juknis yang mungkin Bapak Ibu juga sudah baca. Cuma di sini ada sedikit beberapa revisi dan perubahan dan beberapa penjelasan yang lebih detail. Semoga Bapak Ibu lebih paham ya, dan ada peserta juga lebih paham terkait teknis pelaksanaan lomba ini, 3 lomba ini. Oke, lanjut. Oke, nah kita lanjut ke jadwal Bapak Ibu. Jadi di jadwal ini akan dilaksanakan sesuai dengan yang tertera. Jadi ada jadwal kegiatan ini yang dimulai dari tanggal 10, 11, dan seterusnya sampai di tanggal 18 Maret. Oke, yang pertama Bapak Ibu, hari ini di sini kan kita sedang melaksanakan technical meeting ya, secara Zoom, via Zoom. Kemudian nanti setelah Zoom ini selesai, saya akan meminta Bapak Ibu khususnya yang hifzil untuk segera menyetorkan materi pertanyaan yang dipilih sesuai dengan jusnya masing-masing. Saya ingatkan kembali, kalau 1 juz ya berarti memilih antara juz 1 atau juz 30. Kemudian kalau yang 3 juz memilih antara 3 juz awal atau 3 juz akhir. Nanti akan saya minta dan saya arahkan di grup hifzil 1 juz dan hifzil 3 juz. Berikutnya nanti besok di tanggal 11 Maret itu akan ada pembukaan Festival Ramadan. Jadi sekedar informasi Bapak Ibu, jadi Festival Ramadan ini dia serangkaian kegiatan lomba. Jadi banyak lombanya Bapak Ibu, ada mewarnai, ada kaligrafi dan lain-lain. Nah, itu semua kegiatan itu akan dibuka besok. Kemudian juga ada stand-stand makanan dan lain-lain. Itu nanti Bapak Ibu bisa datang juga di pembukaan ini. Jadi mungkin Bapak Ibu mau melihat tempat lombanya nanti di mana, atau Bapak Ibu mau melihat nanti tempatnya di mana dan lain-lain, itu bisa banget Bapak Ibu untuk datang sebelum hari lomba.
Nah, kemudian Bapak Ibu di hari besoknya, di tanggal 12 itu ada lomba pertama, yaitu tartil Quran. Jadi tartil Quran ini menjadi lomba yang pertama kali dilombakan. Nah, karena di tanggal 12 ini Bapak Ibu sudah, adik-adik peserta tartil itu sudah tampil, maka harus mengambil makronya itu besok di tanggal 11. Nah, jadi nanti besok Bapak Ibu akan mengambil makronya dan nanti harus tampil di tanggal 12. Nah, setelah itu, karena tartil ini akan dibuat dalam 2 hari ya, jadi nanti besoknya ada lagi di tanggal 13. Jadi Bapak Ibu nanti harus mengambil makro di hari sebelumnya juga. Jadi karena tampil di tanggal 13, jadi harus mengambil makro di tanggal 12. Dan seterusnya. Nanti tanggal 14 dan 15 kita akan ada lomba tilawatul Quran yang dibagi ke dalam 2 hari juga. Dan nanti di tanggal 16-nya itu ada lomba hifzil Quran 1 juz. Nah, kenapa hifzil Quran 1 juz ini hanya dibuat dalam 1 hari? Karena kita menyesuaikan jumlah pendaftar ya. Jadi karena hifzil Quran ini tidak begitu banyak. The recording has stopped. Diikat pakai sabuk di kakaknya boleh dia, jadi dia nggak jatuh. Selendang itu biar ada selendangku itu. Tapi kakaknya pasti tidak mau dia. Oke, sebentar ya Bapak Ibu ya. Ini layarnya tiba-tiba ini. Jadi kita tunggu sebentar untuk layarnya bisa ditampilkan kembali. Siapa daftarkan? Ibunya. Gurunya? Itu. Mana? Oh ini yang lomba bercitra ya? Iya, technical meeting ini. Ah, technical meeting ini? Iya. Lu Kurnia? Mana Kurnia? Sama kayak gini aja kayak komputer gitu. Itu bukan yang tadi tuh. Bahkan mereka ini ambilkan minum dua. Minum. Minum gam. Oke, cek. Bapak Ibu kita lanjut ya. Nah, tadi kan kita sudah sampai di tilawatul Quran ya. Nah, tadi hifzil Quran 1 juz. Nah, kemudian nanti di tanggal 17 sama 18-nya itu akan dilombakan hifzil Quran 3 juz selama 2 hari di tanggal 17 dan 18. Nah, untuk tempatnya sendiri nanti Bapak Ibu bisa lihat ya ini lokasinya. Nanti mengambil makronya itu This meeting is being recorded. 1, dan pelaksanaan lombanya itu nanti di halaman Masjid Raya Al-Aqsa. Tapi kesempatan adalah Borders. Oke. Nah, yang jadi catatan adalah Bapak Ibu, jadi kita sampai hari ini itu masih menyesuaikan semuanya ya terkait situasi pendaftaran dan lain-lain. Jadi bisa saja jadwal ini nanti akan ada perubahan. Tapi Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena setiap perubahan nanti akan kami sampaikan di grup. Jadi mungkin apakah tartilnya jadi 1 hari atau mungkin nanti tilawatnya jadi 1 hari, itu nanti semuanya akan kami sampaikan di grup.
kemudian kalau misalnya Bapak Ibu bertanya, ini kan tartil 2 hari ya, tartil 2 hari, tilawah 2 hari. Nanti peserta kami mereka ditampil di hari apa. Nah, itu juga nanti akan kami informasikan. Misalnya Bapak Ibu dapat nomor urut sekian, itu akan tampil di hari apa. Itu juga akan kami bagikan detailnya di grup. Jadi nanti seluruh informasi akan saya bagikan di grup dan Bapak Ibu nanti diharapkan untuk terus update ya sama informasi terbaru. Oke, next. Iya. Ya, jadi ini Bapak Ibu kita di terakhir kan kalau Bapak Ibu menyimak di grup kan saya coba untuk tanya ya, apakah sudah ada yang mendaftar tapi belum terdaftar di daftar peserta. Jadi tadi ada beberapa yang menghubungi saya dan ini adalah hasil update peserta terakhir di jam 3 tadi. Jadi setelah saya konfirmasi semuanya yang chat ke saya belum terdaftar dan lain-lain, ini hasilnya. Jadi nanti tartil Al-Quran itu ada 22 peserta, nanti tilawah Al-Quran itu ada 31 peserta, Hifzil 1 juz itu ada 14 peserta, dan terakhir Hifzil 3 juz itu paling banyak ada 34 peserta. Nah, jadi Bapak Ibu, untuk info PDF peserta yang sudah saya bagikan di grup itu kan masih ada beberapa perubahan. Jumlahnya masih belum sesuai sama apa yang ditampilkan di layar sekarang, karena ada beberapa tambahan peserta lagi, karena mungkin ada yang terlewat dan lain-lain. Jadi nanti setelah saya perbaiki semuanya akan saya turunkan lagi di grup, dan mohon kerjasamanya Bapak Ibu pendamping dan peserta untuk ikut mengecek namanya agar tidak terjadi kesalahpahaman pada saat pelaksanaan lomba nanti. Oke. Baik, next. Kita harus hadir loh. Oke, Bapak Ibu, itu saja ya yang dapat saya sampaikan. Jadi mulai dari juknisnya nanti bagaimana, kemudian tahapannya bagaimana, setelah itu jadwalnya seperti apa, dan update jumlah pesertanya sudah saya sampaikan. Nah, dari semua penjelasan tadi, kalau Bapak Ibu ada yang perlu untuk ditanyakan atau penyampaian saya kurang jelas, sehingga Bapak Ibu peserta dan Bapak Ibu pendamping dan peserta masih bingung, sangat boleh ditanyakan. Nah, Bapak Ibu yang mau bertanya nanti boleh raise hand terlebih dahulu ya. Nanti boleh raise hand, nanti atau klik di kolom chat gitu. Saya mau bertanya gitu, nanti akan saya persilahkan. Ayo jemu es rasa motoran. Harus gue. Pak, oke baik. Kayaknya sudah ada yang chat sebentar ya, Bapak Ibu. Saya lihat dulu. Oke, ini yang pertama dari Ibu Diva ya. Ini ada yang tanya, Assalamualaikum. Perlombaan dimulai tanggal 12. Benar. Kalau saya terlambat tiba, apakah masih ya bisa selanjutnya? Oh ya, jadi ini ya Bapak Ibu ya. Jadi kita coba untuk patuh dengan ketentuan yang sudah kita buat. Jadi nanti akan kita coba untuk panggil 3 kali pesertanya. Kemudian nanti apabila tidak hadir, maka memang akan gugur. Kenapa? Karena Bapak Ibu kita jadi besok kamu ambil makro, pulang belajar sampai pagi itu makro. Efisiensi waktunya juga kita pertimbangkan ya, karena kita nanti akan terlalu mepet sama waktu berbuka kalau misalnya kita harus misalnya menunggu atau yang lain-lain gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu peserta dan Bapak Ibu pendamping dan peserta, jadi nanti waktunya mohon untuk dipatuhi waktunya ya. Nanti kalau misalnya kami sudah bagikan jadwalnya yang pas, jadwalnya yang sudah diperbaiki. Oke, kemudian dari DDK Blorep, boleh kalau mau bertanya silahkan unmute dan pertanyaannya Bapak atau Ibu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama, ini saya mau bertanya soal tilawah.
Untuk mohon maaf sebelumnya, untuk tilawah ini memilih 3 makro untuk diundi ya. Mohon izin, kenapa tidak seperti tartil gitu yang mengambil makro 1 hari sebelum tampil? Karena menurut saya 3 makro untuk anak-anak ini cukup kesulitan, apalagi mungkin yang baru pemula gitu. Kemudian yang kedua, ada tahapan lomba tilawah yang di bagian E tadi, itu sesaat sebelum tampil mengambil undian makro ya. Kemudian mungkin ada keringanan waktu gitu, supaya anak-anak ini bisa berlatih sebentar untuk memantapkan surah yang didapat gitu setelah mengambil undian. Kalau langsung ambil undian langsung maju kan kasihan gitu, mungkin ada keringanan waktu sebentar saja, mungkin 10 menit atau 20 menit untuk diulang-ulang kayak gitu. Saja. Oke, cukup ya Bu ya, atau masih ada lagi pertanyaannya? Cukup Pak, itu aja 2 aja. Oke, siap. Saya coba untuk menjawab. Terima kasih ya Bu ya pertanyaannya. Jadi sebelumnya Bu, jadi seluruh mekanismenya mulai dari mengajukan 3 makro, kemudian harus mengundi pada saat tampil, kemudian mengambil undian pada saat tampil, itu semuanya hasil diskusi kami sebenarnya dengan Dewan Juri, dengan mungkin ada beberapa pertimbangan gitu. Jadi nanti terima kasih Bu atas sarannya ya. Jadi nanti kami akan coba untuk bawa ini dan kami diskusikan kembali. Berhubung tilawatil kan masih beberapa hari ya, masih ada tartil dulu, baru nanti masuk ke tilawah. Jadi nanti kita akan coba diskusikan kembali mekanismenya seperti apa. Namun mungkin di sini karena sudah bersama kami juga ya Bapak, sebentar saya cek lagi. Oh iya, kebetulan di sini ada Pak Rudi Hartono ya selaku Dewan Juri ya Pak ya, yang sempat kita diskusikan juga di awal kenapa juknisnya seperti ini Pak. Mungkin boleh Pak Ustadz Rudi, kami persilahkan Pak untuk mungkin ada memberikan sedikit arahan atau penyampaian Pak terkait mekanisme 3 makro ini Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengaran suaranya? Dengaran Pak, jelas. Dengaran Ustadz. Ya. Baik, terkait tilawatil Quran, memang ada beberapa yang harus diperhatikan, terutama masalah umur terlebih dahulu. Masalah umur, kan pada saat pendaftaran itu maksimal 16 tahun. Ternyata pesertanya bukan hanya 16 tahun, di situ ada yang 8, 9, 10, 11. Ya, supaya adil, mungkin ada yang bertanya, kenapa peserta dicampur gitu kan, belum ada pembagian. Mungkin di situ perlu dikelompokkan. Jadi ada tingkat anak-anak dan tingkat remaja, karena 16 tahun itu adalah tingkat remaja. Nggak mungkin kan anak SMA kemudian dicampur dengan anak SD, MI kan nggak mungkin. Jadi itu yang pertama, dikelompokkan anak-anak itu mulai dari umur 8, 9, 10, 11 sampai 13 tahun nanti. Panitia. Tolong dikelompokkan untuk anak-anak 13 tahun maksimal. Kemudian 14 tahun sampai 16 tahun itu nanti yang tingkat remajanya. Jadi ada 2 kelompok. Ya, kalau yang di awal itu kan maksimal 16 tahun. Jadi di situ kayak nanti kalau yang tidak tahu bahwasanya peserta itu digabung.
Ternyata sebenarnya tidak ya. Jadi begini, untuk terkait yang kedua, masalah makro, ya, anak-anak itu walaupun kita sudah belajar 1 tahun 2 tahun, itu belum tentu dia sudah bisa menguasai, ya. Jadi kalau bisa ya memang kemarin belum ada pembahasan itu untuk anak-anak. Kalau bisa dari sekarang aja kita tentukan anak-anak dikasih waktu, ada jeda minimal setengah hari atau 1 hari sebelum tampil, seperti tartil, ya. Walaupun perlombaan ini tidak 100% kita mengacu pada LPTQ. Kalau LPTQ itu kan harus mengambil makro, surat apa saja yang ada di Al-Quran. Kalau anak-anak 1 sampai juz 10, ya. Jadi bisa kemungkinan makro itu kalau di LPTQ, MTQ itu, kalau di MTQ itu bisa saja anak-anak bisa dapat surat yang belum pernah dipelajari. Namun keringanan ini di festival Ramadan ini karena kita ajangnya untuk meramaikan, untuk syiar ya di bulan suci Ramadan. Kemudahannya yaitu pertama, surat atau makro yang dibawakan adalah makro yang sudah dipelajari, ya. Dan supaya tampilnya bisa maksimal, ya, namanya anak itu dikasih panitia kasih waktu bisa setengah hari ataupun 1 hari seperti target, tidak masalah. Yang penting penampilan anak itu karena dia yang mendengar banyak, ya paling tidak enggak terkacau lah. Gitu. Sudah jam 5 loh. Itu jadi nggak usah kecil aja. Dia iya lepas sudah ambil 20 menit. Iya lepas Mengambil dari di sekolah itu kan dia bawa. Awasin mana bapaknya. Kenapa? Kalau anak saya itu harus dikasih waktu minimal 1 hari. Kalau saya pernah coba, ya, atau mungkin peserta LPTQ, MTQ itu kalau dikasih surat yang seperti itu dia tidak tahu kalau yang baru belajar, karena SMA juga masih baru belajar saja. Yang lebih apa masalah saya seperti itu. Kalau bisa anak-anak dikasih waktu minimal 1 hari saja nggak apa-apa. Sore sebelum tampil, besoknya sore hari ini ambil makronya supaya tidak berat. Ya, 1 jam atau 30. Oke. Wah, capek keriting ini ya. Ikutnya saya. Sudah paham semuanya? Ini. Bajunya tadi. Agak macet-macet tadi Pak Ustadz. Nanti mungkin itu Pak Ustadz, panitianya mungkin nanti bisa menyimpulkan toh di grup WA lagi, karena ini kok macet-macet Pak Ustadz punya video. Saya rasa nanti begini, saya sampaikan ya. Bajunya bagus Kak, tapi Apa Ustaz? Bagaimana Ustaz? Suaranya putus-putus Ustaz. Suaranya putus-putus, ini nggak ada suaranya.
Naik ke atas. Oke, panitia. Nanti kita konfirmasi saja. Hah? Atau nanti malam di masjid. Malam di masjid bahas itu berikutnya. Aduh, awas dia ke situ, Bi ya. Tadi sumain air tuh dia. Tutupin ya. Iya, baik Ustadz. Nanti saya coba untuk diskusi lagi secara personal sama mungkin nanti akan ada perubahan mekanisme sedikit, khususnya untuk adik-adik peserta yang ada di cabang ini, Tilawatul Quran. Mungkin ada tambahan lagi Ustadz atau cukup? Kayaknya itu sudah cukup. Nanti sebelum penampilan. Yumna. Ini Mami nih. Mami. Ada pengenalan nanti. Oh iya, Terima kasih Ustaz yang pegang sendiri kok. Jawabannya ya. Makanya taruh simpan saja Pak. Membantu dan evaluasi juga bagi kami sebagai panitia untuk tentunya memudahkannya peserta pada lomba ini. Kita lanjut ke penanya berikutnya ya. Mohon sampaikan teknik penampilan waktu misalnya. Apa mungkin Bapak atau Ibu Pak Aser ya, mungkin bisa dijelaskan sedikit. Apa saya kurang tangkap sama pertanyaannya, maksudnya teknik penampilan yang bagaimana yang dimaksud. Boleh silahkan unmute dan menyampaikan pertanyaan. Itu waktu penampilan. Jadi karena waktu yang terbatas, kita menggunakan estimasi waktu 5-6 menit penampilan. 5-6 menit. Ingat-ingat tadi kok bilang di mana? 5-6 menit peserta tampil, dan nanti di sana ada lampu ya, Bapak Ibu tolong diarahkan nanti bahwa di mimbar nanti ada 3 lampu, ada lampu merah, lampu kuning, lampu hijau. Ya. Lampu merah itu tanda bahwasanya membaca atau bacaan belum dimulai. Lampu kuning peserta siap-siap. Kemudian lampu hijau nanti peserta mulai membaca bacaannya. Ya, sampai pada nanti ketika membaca lampu kuning menyala. Lampu kuning menyala berarti tandanya bahwasanya bacaan hampir selesai. Kemudian lampu kuning dimatikan, lampu hijau menyala, berarti tandanya waktu peserta untuk membaca itu sudah habis. Lampu merah, bukan lampu hijau, lampu merah. Yang terakhir lampu merah kembali menyala, berarti tandanya waktu sudah akhir. Ditutup dengan shadaqah. Seperti itu. Jadi estimasi waktunya sekitar 5-6 menit. Nanti kita coba jelaskan lagi pada saat perlombaan ya. Mau perlombaan nanti kita coba jelaskan lagi. Itu saja. Enggak kedengaran lagi. Dengan alhamdulillah sudah lebih jelas. Kedengaran lagi. Ya, oh ya itu ya tadi atas nama Aser ya kalau nggak salah yang bertanya. Jadi biasanya nanti seperti itu. Jadi yang tampil nanti akan ada 3 lampu dan masing-masing lampu nanti ada artinya. Nanti kami dari panitia juga akan coba untuk menambahkan teknis ini di
petunjuk teknis sehingga nanti Bapak Ibu juga tidak bingung. Atau nanti pada saat sebelum tampil itu juga akan ada arahan singkat dari panitia dan dewan juri, dan karena kita mau memastikan bahwa adik-adik pesertanya tidak bingung pada saat tampil nanti. Oke, berikutnya dari Bu Yuyun Purnamasari ya. Afwan melihat nama peserta yang sudah terdaftar di mana. Oke, untuk lihat daftar peserta, nama peserta yang sudah terdaftar itu saya share tadi siang, kalau nggak salah itu pada zuhur atau mungkin sekitar jam setengah 2 atau jam 2 itu saya sudah share di grup rekapan terakhir, dan nanti bisa dilihat di sana di dalam grup. Kemudian ketika namanya belum ada nanti boleh menghubungi saya ya Bapak Ibu, karena tadi setelah saya kirimkan itu banyak sekali yang menghubungi ya, jadi ada beberapa kendala, ada yang daftar di tilawah tapi salah memilih kategorinya pada saat mendaftar. Misalnya dia memilih jadi lomba cerdas cermat, jadi tidak terdaftar di saya, padahal sudah daftar melalui link, tapi salah keliru memilih cabang lombanya. Jadi banyak yang mengalami seperti itu. Jadi Bapak Ibu nanti boleh kalau misalnya namanya tidak terdaftar gitu ya. Nah, nanti akan saya kirimkan file terbarunya. Setelah saya perbaiki semua, akan saya kirimkan lagi di grup. Bapak Ibu nanti mohon kerjasamanya untuk dicek kembali. Kemudian untuk Bu Yuyun Purnamasari, kalau misalnya belum masuk ke dalam grup di lomba yang dilombakan, nanti boleh langsung saja menghubungi saya ya, supaya nanti saya tambahkan ke dalam grupnya. Kemudian untuk tahfiz, bagaimana Ustadz? Ini ada yang bertanya. Mungkin untuk ini Ustadz, apa teknik penampilannya dan waktunya juga untuk tahfiz ini seperti apa? Ya, untuk hifzil Quran itu yang 1 juz. Kita tidak menggunakan panduan LPTQ atau MTQ ya. Jadi 1 juz tidak usah membawakan lagu, langsung hafalan saja. Kalau di MTQ itu ada sebelum kita hafalan terlebih dahulu tilawah dulu. Ya, tadi harus tilawah itu bersambung dengan hifzil. Tapi kalau ini tidak menggunakan tilawah, langsung peserta mendapatkan soal pertanyaan. Pertanyaannya itu ada 3. 1 juz, 3 pertanyaan. Kemudian untuk 3 juz juga sama. Kita mengestimasikan waktu seefisien mungkin. Jadi masing-masing 3 pertanyaan saja. Ya. 3 pertanyaan. Pertama melanjutkan ayat, kemudian menyambung ke surat lain. Saja. Ya baik, syukur atas jawabannya. Mungkin saya izin menjelaskan kembali ya. Jadi untuk dia punya teknis penampilannya untuk yang tahfiz atau yang hifzil Quran, itu nanti tidak usah membawakan lagu atau tidak perlu tilawah terlebih dahulu. Jadi langsung saja nanti masuk ke hafalannya saja. Kemudian nanti akan ada 3 soal, dan 3 soal ini bisa terdiri dari menyambungkan ayat atau bisa menyambung surat gitu ya. Dan nanti ada mungkin jenis-jenis pertanyaan lagi gitu. Nah, kemudian materi hafalan tahfiz 3 juz. Oh iya, seperti yang tadi sudah disampaikan ya Bapak atau mungkin Ibu Aser terkait hafalan 3 juznya, itu boleh memilih antara 3 juz pertama atau 3 juz terakhir. Jadi memilih juz 1, 2, 3 atau juz 28, 29, 30 yang nanti mau dihafalkan. Dan itu nanti harus disampaikan kepada kami. Nanti setelah technical meeting ini akan saya sampaikan di grup untuk Bapak Ibu bisa segera menyampaikan materi hafalan mana yang dipilih. Khususnya untuk hifzil Quran, Bapak Ibu. Mungkin dari Bapak Ibu pendamping atau ada lagi yang mau ditambahkan?
Oke, sambil Bapak Ibu, mungkin sepertinya sudah tidak ada ya. Nanti kalau mungkin Bapak Ibu setelah technical meeting ini ada yang perlu ditanyakan, nanti boleh ditanyakan ke saya, ditanyakan kepada kami sebagai panitia, nanti akan kami coba untuk jawab. Kemudian, ya nanti setelah ini untuk Hifzil khususnya akan saya minta materi pertanyaannya yang dipilih apa, terus setelah itu akan saya kirim update Afwan Ustadz berarti untuk tilawah 3 yang disiapkan. Iya benar, jadi untuk tilawah tetap 3 yang disiapkan. Nanti pada saat mau tampil nanti pada saat mau tampil akan diundi 3-3-nya itu, nanti dapat surat yang mana atau makro yang mana nanti baru ditampilkan. Tapi tadi ya Bapak Ibu, kita mungkin akan mempertimbangkan beberapa hal lagi terkait tilawah ini karena terkait perbedaan usia ya. Sempat tadi disampaikan sama Ustadz Rudi bahwa mungkin kita akan bagi menjadi 2 kategori. Ada yang anak-anak dan juga ada yang dewasa supaya tidak terjadi ketimpangan yang begitu jauh ya. Nanti ketika sudah fix semuanya, nanti akan kami masukkan ke dalam bisnisnya dan saya update bisnis yang ada di grup masing-masing sehingga Bapak Ibu bisa baca kembali dan lebih memahami terkait petunjuk lombanya. Seperti itu. Bapak Ibu mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Jika tidak ada, saya coba untuk menyimpulkan ya Bapak Ibu, sebelum saya tutup, saya coba untuk menyimpulkan hasil technical meeting kita hari ini. Nah, yang pertama akan kami diskusikan kembali panitia bersama Dewan Juri terkait keringanan yang diberikan pada tilawatul Quran. Apakah nanti makronya akan diambil sehari sebelumnya seperti tartil, ataukah akan tetap seperti bisnis yang sekarang, kemudian apakah akan dibagi menjadi 2 kategori atau tidak, itu kepastiannya nanti akan kami sampaikan di grup. Kemudian untuk teknis penampilannya nanti Bapak Ibu diberikan waktu 5-6 ya. Kemudian nanti untuk teknisnya nanti ada lampu merah, kuning, hijau, itu juga akan kami sampaikan nanti apa saja maksud dari warna-warna lampu ini supaya Bapak Ibu lebih paham nanti. Nah, kemudian untuk hifzil Quran khususnya nanti tidak perlu untuk membawakan lagu, tapi langsung saja masuk ke hafalan. Dan nanti akan ada 3 jenis soal, diantaranya yaitu menyambungkan ayat dan menyambungkan surat. Bapak Ibu mungkin itu saja ya kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Syukran jazakallah khair Ustadz Rudi yang sudah membersamai kami hari ini sehingga bisa membantu kami dari panitia untuk menjawab beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu pendamping dan juga peserta. Syukran Ustadz dan juga syukran jazakallah khair buat Bapak Ibu pendamping dan peserta yang sudah membersamai kita ya. Ustadz boleh tidak kalau hifzilnya pakai nada atau tidak Ustadz? Ini ada yang bertanya nih. Sebelum ditutup mungkin boleh ditanggapi Ustadz, ini pertanyaannya dari MTS Hidayatullah. Ustadz boleh tidak kalau hifzilnya pakai nada atau tidak? Oh iya. Hifzil ya pakai nada lah. Ya, pakai nada ya. Karena nanti di nilainya ada iramanya juga ya. Irama semakin bagus iramanya, ya irama, tajwid, ya. Insya Allah itu pasti dinilai. Pakai irama. Terserah menggunakan irama yang biasa dilakukan oleh Qori, Nahawan, bisa. Tetapi bukan berarti kita melantunkannya seperti tilawah ya, kan ada irama murotal, nahawan, bayati, dan lain sebagainya. Silakan sebisanya saja para peserta, tidak harus seperti itu. Yang penting berirama, ya. Tidak usah terlalu cepat, ya. Hafalan tidak usah terlalu cepat. Kalau terlalu cepat nanti akan merusak tajwidnya. Itu berirama.
Oke, siap. Seperti itu ya jawabannya tadi dari pertanyaan dari Mbak Puas. Jadi tetap berada, tapi tidak perlu sampai seperti tilawah gitu ya. Mungkin itu pertanyaan terakhir ya Bapak Ibu dan Bapak Ibu peserta, Bapak Ibu pendamping dan teman-teman adik-adik peserta. Nanti jika ada pertanyaan boleh ditanyakan melalui WhatsApp kepada saya. Gitu. Mungkin itu saja Bapak Ibu pendamping dan peserta. Ustadz, terima kasih sudah membersamai kami. Mungkin saya tutup penyampaian materi dan juga sesi diskusi terkait Festival Ramadan, khususnya untuk lomba Hafal Quran, Tilawatil Quran, dan Hifdzul Quran. Oh ya, saya mau menyampaikan juga Bapak Ibu, besok itu sudah mulai pembukaan ya, jadi sangat boleh Bapak Ibu untuk nanti bergabung bersama kami di Masjid Raya untuk acara pembukaannya. Oke, mungkin sekian dari saya. Ampun jika ada salah-salah kata selama penyampaian materi atau memimpin jalannya diskusi pada sore hari ini. Mungkin cukup dari saya. Saya kembalikan ke MC ya, ke Ahluri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu pendamping dan para peserta sudah memberlangsungi secara bersama-sama technical meeting ini. Itulah dari penghujung acara kami saat ini dalam technical meeting Lomba Festival Ramadan 2024 yang diadakan oleh Masjid Raya Al-Aqsa. Syukur juga kepada para panitia dan para ustadz, ustazah yang telah membersamai. Marilah kita tutup sama-sama technical meeting ini dengan membaca hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Yang terakhir yaitu doa tafarruqul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Iya, mohon maaf terdapat kesalahan-kesalahan teknis yang barusan kami terjadi. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semuanya buat lombanya di minggu depan. Tidak.